Nah sekarang kita bisa bayangkan orang yang naik bus sempit-sempitan itu harus macet terjebak. Sekarang walaupun sempit-sempitan kalau lancar saya pilih naik bus. Nah kita biarkan dulu 1-2 bulan sampai mereka sadar butuh bus, bus kami akan masuk. Memang ini kesalahan juga di Kopaja Metro Mini, kita suruh masuk dia tidak siap. Ya. Kalau yang mobil-mobil jeleknya dia masuk, nanti kalau mogok gimana? Mau pakai helikopter ngangkutnya. Ya nanti semua bus-bus yang reguler ini kalau dia ada roba pintunya dia boleh masuk ke tengah. Ini juga berguna untuk ambulan kan yang bawa pasien kan. Coba bayangkan kalau keluarga Anda sakit dan itu kena stroke jantung, kalau tidak ada satu jalur pun yang kosong di Jakarta, mati keluarga kamu. Makanya sekarang kita putuskan harus ada satu jalur yang kosong. Apapun risikonya, karena semua jalur juga tetap penuh kan. Daripada semua penuh, satu jalur kosong. Ambulan yang bawa pasien yang gawat silakan masuk. Ini yang kita mau lakukan jadi. Bang Yos, artinya begini, pola untuk memajukan transportasi publik yang mass tadi itu sudah ada sejak dulu. Sudah, dan sudah ada cetak birunya. Gitu. Blueprintnya itu sampai sekarang masih ada nggak? Ya masih, dan itu diteruskan sama Jokowi Ahok, jangan salah. Juga itu aku senangnya karena mereka sungguh-sungguh meneruskan. Iya, artinya monorail kan yang mandek dia teruskan. Betul. Ya kan? MRT memang jadwalnya setahun ini dibangun, dia bangun. Jadi tapi masyarakat ya harus menunggu kan. Iya, ini proses, kan bukan sangkuriang terus tiba-tiba jadi kan. Anda bicara ini bukan kampanye kan. Jokowi kan? Hah? Anda bukan kampanye Jokowi kan? Udah jadi gubernur nggak usah kampanyekan lagi. Masa sesama capres kampanye? Kita pengen ngomong yang benar aja kan. Oke. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama siap menerima kemarahan dan protes warga terkait sterilisasi jalur busway. Basuki juga siap menghadapi resiko apapun terkait kebijakan ini, walau tahun depan merupakan tahun politik. Pak SBY merasa kita belum kerja kalau belum buat steril itu busway. Nah jadi kita udah nggak pikirin konsekuensi politik. Ya mungkin warga akan lebih marah karena tambah macet, tapi setelah itu kan mungkin akan lebih senang dia. Walaupun kami rugi ya kalau kita pikir pemilu tinggal April tahun depan. Harusnya kan diundur aja kan. Mulai tindakannya habis pemilu gitu loh. Itu namanya orang politik. Sekarang kita nggak berpikir orang politik lagi. Upaya penertiban jalur bus Transjakarta tak hanya dilakukan petugas, warga sipil pun ada yang ikut tergerak memberi sanksi moral bagi penerobos jalur busway. Anda nekat lewat busway padahal tak menggunakan bus Transjakarta. Siap-siaplah diledek oleh seorang pria berusia 62 tahun, Muhammad Daifi, dengan aksi uniknya Busway Kick. Busway Kick adalah gerakan ayunan kaki, ayunan jempol ke bawah, memotret dengan HP, atau membentangkan poster untuk mempermalukan para penerobos busway. Awalnya Daifi dianggap stres saat beraksi di halte bus Transjakarta. Maka dari itu brosur ini andalannya. Ada yang macam-macam responnya, ada yang pertama nggak ngerti, disangka saya malah orang stres. Nah, sekarang udah saya siapkan brosur. Jadi sebelum saya melakukan action itu, saya kasih dulu brosur-brosur supaya dia ngerti bahwa saya ini melakukan sanksi sosial terhadap pelanggar-pelanggar itu. Dan dari mereka sambutannya bagus, malah banyak yang ngikutin gitu gerakan-gerakan saya. Tak hanya lewat gerakan Busway Kick, ada pula warga yang berinisiatif menciptakan sebuah situs untuk menyalurkan aspirasi mereka. Masuk busway.com. Situs ini dibuat untuk menampung semua potret pelanggaran yang kerap terjadi di jalur bus Transjakarta. Tujuannya membuat malu atau setidaknya memberi sanksi moral pada mereka yang tak berhak melintas di jalur busway. Itu bagus dihukum begitu. Buat mobil, buat apa tuh, motor. Ya wajar lah supaya kita disiplin. Kalau banyak orang saya suka giniin tadi ya. Ya bagus sekali ya biar mereka yang melewati jalur busway lebih jadi tahu gitu bahwa itu berbahaya. Ya. Belakangan memang jalur bus Transjakarta lebih lowong dari biasanya. Pasalnya ada ancaman denda hingga Rp1 juta bagi pengendara yang membandel. Dalam hal ini sanksi tegas di busway memang amat perlu. Namun yang tak kurang pentingnya adalah kesadaran dari setiap warga untuk tertib aturan dan tidak korupsi atau mengambil hak orang lain.
Pemirsa, 1 pekan program sterilisasi jalur bus Transjakarta diberlakukan diiringi dengan semakin macetnya jalanan di ibu kota. Niat baik pemerintah DKI ini justru disambut keluhan warga pengguna jalan. Nah, sampai kapan warga harus bersabar dengan macet Jakarta? Kita langsung tanyakan kepada Wagub DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Selamat sore, Pak Basuki. Selamat sore. Ya, saya panggilnya Pak Ahok aja. Pak, ini masyarakat ini sudah mulai mengeluhkan, Pak, mengenai kemacetan yang 1 minggu ini dirasakan semakin parah. Apa jawaban dan juga penjelasan Anda terhadap masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya? Ya, kalau kita mau ya tentu kita harapkan jalurnya busway lancar, jalurnya kendaraan juga lancar kan. Tapi kan tidak mungkin kita bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan apa? Kalau dua-duanya macet, lebih baik kita pilih salah satu lancar. Nah, kalau kita pilih yang lancarnya adalah kendaraan pribadi, Anda mau bangun jalan berapapun tidak cukup. 1 hari itu tambah ratusan, kalau tambah motor ribuan kendaraan. Jadi salah satu ya harus yang umum ini yang kita buat lancar. Itu yang kita lakukan. Dan ini juga 17 poin yang ditetapkan oleh pusat dengan kebijakan dengan Pemda DKI bahwa salah satu ya sterilisasi jalur busway. Oke. Kalau Pak Anda Ahok, punya cara yang lebih baik dari ini, kasih tahu saya saja. Oke, Pak Ahok, dengan kemudian kemacetan yang bisa dikatakan luar biasa ini, saya pun menjadi korban kemacetan Jakarta ini, Pak, dan juga banyak sekali masyarakat. Apakah sudah diperhitungkan, Pak, dan sampai kapan mungkin ada target dari Pemprov DKI Jakarta, sampai kapan masyarakat juga harus menjalani kemacetan ini? Ya, kita kan semua tahu kan, kalau idealnya itu ya tentu dengan MRT. Kita semua tahu, tapi MRT butuh 6-7 tahun. Tadi baru kita rapat di kantor Wapres bagaimana untuk mempercepat MRT yang dari timur ke barat. Karena penduduk yang terbanyak penyebaran pemukiman di daerah timur dan barat dari Jakarta. Yang paling singkat lagi apa? Ya, busway. Nah, persoalan busway kenapa begitu parah? 9 tahun busway harusnya punya unit 1.700, kita hanya punya 600 unit. Itu pun 40% tidak layak jalan. Belum lagi ada oknum operator yang nakal kan. Dia tidak mau berhenti di tempat orang nunggu, karena kan dibayarnya per kilometer. Nah, kita mau ambil tindakan tegas kepada mereka. Tidak tegas saja jumlah kendaraan tidak cukup. Makanya kami langsung membuat program membeli 1.000. Tapi sayangnya pengadaan barangnya juga masalah. Nah, kita udah kerjasama dengan LKPP, bahwa dengan e-katalog tahun depan kita bisa beli langsung. Nah, persoalannya kenapa kita lakukan sebelum busnya cukup? Nah, inilah bagian dari sosialisasi, harus dikosongkan dulu. Jangan sampai busnya datang baru kita lakukan, nanti orang kecewa gitu. Tapi kalau udah kosong dulu, orang mulai melihat. Kita biasanya butuh 1-2 bulan untuk lakukan ini. Kemarin saja masih banyak orang pada marah-marah. Kenapa saya masuk jalur busway ditilang katanya? Orang memang salah kok. Tapi kan mereka tidak mengerti itu salah. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, nanti setelah lihat ini kosong, orang kan mulai banding-bandingkan. Yang marah-marah kan yang naik mobil, tapi yang naik bus senang sekarang. Cepat katanya, APTB semua senang. Itu aja. Pak Ahok, Anda lihat sekarang jalur busway, pemantauan Anda di kurang lebih 1 minggu terakhir ini, apakah sudah steril? Apakah masyarakat juga dikatakan ini sudah mulai kena dengan program dan tujuan dari sterilisasi busway? Atau justru takut karena dendanya 1 juta rupiah, Pak Ahok? Jadi saya pikir ini manusiawi ya. Sama seperti orang Singapura. Orang Singapura kalau begitu mendarat di Batam, itu ngeludah buang puntung rokok seenaknya itu. Kenapa dia di Singapura tidak berani? Karena ada denda $500. Nah, itu masalahnya. Jadi saya kira memang harus ada, itu dalam undang-undang manapun dan perda manapun, ya harus ada hukuman. Nah, hukuman ini yang membuat orang takut. Tadi saya baru datang dari pengadilan tinggi, kita bilang kalau denda jangan 100.000, kalau 100.000 PKL apa itu harus 500.000. Kita juga udah bilang sama jaksa, orang yang menduduki tanah-tanah terlarang di DKI harus kita gugat, biar dipidana bangkrut saja. Enak aja kamu dudukin tanah DKI, membuat kios-kios kamu sewakan, tidak pernah digugat, hanya dibongkar malah nuntut lagi kan. Sekarang kita mau gugat. Jadi saya kira dengan cara seperti ini momentum untuk melakukan tertib hukum. Kalau ada tertib hukum, maka pasti ada tertib sosial. Itu yang kami yakini. Momentum untuk tertib hukum, Pak Ahok, bisa dilihat juga di layar kaca Anda dan pemirsa juga. Ini adalah kondisi di jalanan Rasuna Said Kuningan saat ini nih, Pak. Nah, kondisi juga hujan turun dengan deras, Pak. Jadi kemacetan juga semakin panjang, banyak sekali mobil yang masuk ke jalur Transjakarta. Dan ternyata tidak ada, mungkin jarang terlihat ada polisi yang mengawasi.
Bagaimana tanggapan Anda? Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, ini kan kita sosialisasi dulu. Nanti kita tidak mungkin semua jalur busway kasih petugas, itu tindakan bodoh. Kami akan pasang kamera, ini sudah disetujui bersama. Nanti dengan tangkapan elektronik ini saja, plat Anda nomor berapa, kami akan lakukan tilang. Jadi Anda yang nyebrang, kalau Anda tidak mau bayar tilang, STNK Anda kami blokir. Nah tinggal persoalan Anda mengganti-ganti plat palsu kan. Nah kita lagi siapkan nanti elektronik register identifikasi. ERI, itu yang kita siapkan. Kalau belum ada pun kita akan secara acak. Nah saya lewatkan jalurnya sama. Begitu ketahuan Anda ganti-ganti plat, Anda menipu plat, begitu kami mau tilang tidak sesuai, kami akan cari Anda kendaraan warna apa, kami cari, kami akan anggap Anda kriminal dan pidana. Oke. Jadi ini caranya tidak apa-apa, biarkan aja dia lewat dulu. Nanti kita siapkan foto, kita akan foto. Oke, baik. Pak Basuki ditahan dulu, masih juga banyak pertanyaan dari kami mengenai juga jika memang Pemprov DKI Jakarta ingin masyarakat pengendara mobil pribadi pindah ke transportasi umum, apakah sudah aman, tepat waktu, dan nyaman bagi masyarakat? Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News, masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Pak Ahok masih bersama saya di Prime Time News, Pak Ahok. Ya. Iya, Pak, tadi kita kan sama-sama melihat ya Pak, di salah satu ruas jalan di ibu kota, di Jalan Rasuna Said, saya katakan kepada Anda bahwa banyak sekali mobil yang terjebak kemacetan, kemudian akhirnya mereka beralih ke jalur Transjakarta. Itu juga karena masyarakat juga tidak punya pilihan. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Akhirnya kemudian momentum untuk taat hukum pun bukannya kemudian malah tidak terjadi. Sekarang kalau kita kasih jalur busway pun tetap macet. Karena tidak mungkin kan. Kalau kita kasih jalur busway pun mentok juga. Coba lihat sebelum kita lakukan sterilisasi. Semua jalur busway juga macet kan. Jadi ya sebetulnya tidak ada pilihan, memang begitu teorinya. Harus ada satu jalur transportasi umum yang kita bebaskan. Iya, Pak Ahok, di layar kaca Anda juga kami putarkan salah satu cuplikan bagaimana kondisi di jalanan Jakarta. Jalur Transjakarta sangat lowong dengan luas yang juga cukup lebar, sementara 3 jalur mobil lainnya berdesak-desakan dan bermacet-macetan, Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita lepaskan itu, coba lihat rekaman-rekaman Metro TV sebelumnya. Kalau kami tidak sterilkan, yang terjadi 4 jalur ya padat juga. Tidak jalan kan? Coba aja bandingkan yang lama-lama. Kita lepaskan itu sama padat juga. Karena tidak mungkin tiap hari ribuan kendaraan ditambah. Coba kita lihat kalau yang dulu-dulu. Sama juga 4 jalur macetnya. Jadi kalau daripada 4 jalurnya macet, lebih baik ada 1 jalur yang kosong. Oke, tapi Pak, 1 jalur itu yang Anda katakan jalur Transjakarta ini, Anda sendiri menyatakan bahwa armadanya kurang seperti itu. Dan juga mungkin soal waktu Pak, yang banyak menjadi keluhan bagi pengguna Transjakarta ini. Bagaimana jaminan dari Pemprov DKI Jakarta bahwa ketika masyarakat berpindah ke angkutan umum, mereka juga tidak dirugikan minimal dari segi waktu? Karena pindah kan tidak mungkin begitu cepat. Jadi semua itu ada proses. Ini proses pendidikan, proses menyadarkan. Sekarang sudah ketemu nih rumusnya. Masyarakat sudah mengatakan jalur busway betul, mesti disterilkan. Tapi sayang tidak ada bus gitu kan. Nah udah, kita kalau kasih bus, baru dia udah merasa kapok 1-2 bulan dapat bus, dia mau pindah. Kalau dapat bus baru dulu disterilkan, dia tidak mau pindah. Karena biasanya yang naik mobil pribadi, dia pasti tidak mau. Tidak ada mobil umum manapun di dunia yang bisa mengalahkan kenyamanan mobil pribadi. Itu udah pasti. Nah karena itu kita masih paksa dia. Nanti kamu tinggal pilih saja. Anda kamu nyaman di pribadi, ya silakan. Daripada dulu, saya daripada macet di bus,
sempit-sempitan, lebih baik saya macet di mobil pribadi. Iya. Kalau tidak sanggup beli mobil pribadi, saya beli motor. Tidak sanggup beli motor, saya kredit motor. Nah sekarang kita bisa bayangkan, orang yang naik bus sempit-sempitan, itu harus macet terjebak. Sekarang walaupun sempit-sempitan, kalau lancar saya pilih naik bus. Nah kita biarkan dulu 1-2 bulan, sampai mereka sadar butuh bus, bus kami akan masuk. Memang ini kesalahan juga di Kopaja Metro Mini, kita suruh masuk, dia tidak siap. Ya. Kalau yang mobil-mobil jeleknya dia masuk, nanti kalau mogok gimana? Mau pakai helikopter ngangkutnya. Ya nanti semua bus-bus yang reguler ini, kalau dia ada roba pintunya, dia boleh masuk ke tengah. Ini juga berguna untuk ambulan kan, yang bawa pasien kan. Coba bayangkan, kalau keluarga Anda sakit, dan itu kena stroke jantung, kalau tidak ada satu jalur pun yang kosong di Jakarta, mati keluarga kamu. Makanya sekarang kita putuskan harus ada satu jalur yang kosong. Apapun risikonya, karena semua jalur juga tetap penuh kan. Daripada semua penuh, satu jalur kosong. Ambulan yang bawa pasien yang gawat silakan masuk. Ini yang kita mau lakukan jadi. Ya sekarang ya biasalah terjadi ribut-ribut gitu. Memang kita pikirin, biarin aja kan. Kan saya bilang kita lebih tidak populer. Ini bisa berakibat kepada kampanye kami bulan April. Kami kan membawa partai. Ini bahaya. Kenapa tidak mau tunggu bulan Mei saja tahun depan? Nah persoalannya bukan matematik. Kalau dimundurkan 6 bulan, bukan berarti mundur 6 bulan selesainya. Tidak. Kalau Jakarta diberikan mundur 6 bulan, bisa-bisa 6 tahun lebih parah. Baik Pak Ahok, Anda katakan biarin saja. Intinya adalah memberi kapok supaya kemudian ketika diberikan bus, masyarakat terdorong untuk pindah. Tapi kan Anda juga dalam arti tanda kutip menghukum para masyarakat yang menjadi pengguna dari Transjakarta sendiri karena armada yang juga tidak cukup. Anda katakan hanya 60%, 40%-nya mungkin berbagai alasan tidak bisa beroperasinya. Apa kapan kemudian ada 1-2 bulan bukan Anda lihat terlalu lama Pak untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya menghadapi kemacetan ini? Ya, saya mau jelaskan begini. Sebetulnya penumpang Transjakarta itu telah turun habis-habisan 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Jadi banyak orang tidak sadar. Data kami menunjukkan orang sudah lari dari Transjakarta dengan kondisi yang begitu buruk. Makanya mereka larinya ke motor. Ini fakta. Jadi sebetulnya kalau sekarang orang balik lagi pun ya mirip-mirip saja dari sebelum turun. Jadi itu yang terjadi di situasi bus. Dia bukan berarti orang langsung turun, udah turun. Justru kami melihat orang sudah kecewa dengan Transjakarta. Kecewa bukan soal bus jeleknya. Orang Jakarta bus jelek, naik Metro Mini jelek juga naik aja tuh. Jelek-jelek, karena tidak ada pilihan. Makanya kami tidak menghukum. Kami tidak mau menghukum, tabrak orang mati lagi. Kita hukum, tidak ada kendaraan. Nah karena itu kami melihat ini harus dibuat supaya Transjakarta tetap jadi pilihan. Kalau dia lancar, walaupun masih sempit, orang masih pilih Transjakarta. Asal dia lancar. Ini kuncinya. Jadi kalau dia lancar, sempit-sempit orang tidak terasa. Kita turun dari pesawat juga, naik Garuda kadang-kadang naik pesawat yang lain juga sore-sore tidak ada yang belalai, naik bus juga sempit-sempit. Kenapa kita mau? Kita tahu sebentar aja gitu loh. Tapi kalau macet Transjakarta, saya putuskan saya beli motor kalau nggak bisa beli mobil. Tapi kalau lancar, saya masih suka. Jadi tolong dong wawancara yang naik Transjakarta sekarang lebih enak nggak gitu loh. Nah harusnya seperti itu kan, lebih imbang. Kalau yang punya mobil saya juga marah. Pak Ahok, tapi nunggunya kan... Ini macetnya udah gila Ahok, katanya Ahok. Lu gila katanya. Emang gila kita, kalau nggak gila nggak beres. Baik, Pak Ahok, jalurnya memang kemudian lowong, tapi nunggu armadanya lama. Berapa toleransi yang menurut Anda wajar? Karena Pak, hilir mudik Transjakarta di ruas arteri Pondok Indah aja ya Pak. Ini arah Lebak Bulus, headway yang dari Lebak Bulus, dari Pondok Indah ke Lebak Bulus itu 20 menit. Arah sebaliknya kurang lebih 15 menit. Sementara Jokowi menjanjikan kurang lebih 3 menit. Peraturan Menteri Perhubungan juga toleransinya kurang lebih 7 menit Pak. Ini bisa 5 sampai 3 kali dari toleransi waktu yang dijanjikan. Berapa menurut Anda toleransi yang wajar bagi masyarakat pengguna transportasi umum? Saya jujur katakan, ada orang nunggu Transjakarta sampai 1,5 jam. Ada yang sampai 2 jam. Kenapa? Karena kemacetan tadi, tidak sterilnya jalur busway, ada operator yang nakal, ada sopir yang nakal, main sama pengawas, karena dia lewat kilometer kan dibayar. Dia tidak mau berhenti, itu udah berapa kita pecat. Nah, masalahnya operator kalau kita cabut sekarang, busnya tidak cukup. Nah, tunggu bus kami cukup dulu, operator macam-macam, kami betul-betul putus kontrak dan kami akan lepaskan saja. Karena kami sudah akan lakukan e-katalog. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa toleransi? Kami ingin 3 menit. 3 sampai 5 menit, maksimal 10 menit.
Nah itu yang mau kita lakukan. Nah persoalannya sekarang kan belum Pak. Ya nama juga kita tes dulu kan, kita mulai ributnya dulu. Pengamat juga banyak kan, kita dengerin dulu komentar-komentar Anda. Minimal kalau kita sterilkan dulu, kita dengar. Nah biar Anda kapok 1-2 bulan udah nggak tahan, kamu udah pikir ampun nih Jakarta nih. Ya, paling nyaci maki kami aja kan, komentar-komentar di TV, biarin aja dulu 1-2 bulan ini. Paling kuping aja agak merah dikit, komentarin macam-macam kan. Ya udah biarin aja. Sampai 2 bulan nanti bos kami datang, harta kami perluas tahun depan, Anda akan lupa penderitaan Anda setahun ini. Oke, Pak Bus sampai 1-2 tahun. Steril, Anda punya cara yang lain, kasih tahu saya. Pak Ahok, Bus, Anda katakan akan datang 1-2 bulan ke depan. Berapa banyak armada Pak? Jadi totalnya yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan? Kita udah pasti akan masuk kira-kira 694 armada. Jadi lebih banyak daripada jumlah yang 9 tahun yang lalu. Walaupun tidak bisa mencapai target 1000. Nah kita juga ada beberapa sponsor, jadi kita juga minta hibah daripada beberapa perusahaan iklan. Mereka boleh hibah bus, nah dia bebas iklan. Karena ini menjadi milik kami. Nah itu sudah ada buat di Hino. Ada di pabrik Hino, udah Indomobil udah buat. Itu kalau tidak salah 50 bus. Dan kita juga, mereka juga akan menyediakan lagi 50 bus tingkat. Nah ini lagi dalam pembuatan. Nah kalau ada pemerintah pusat mulai membebaskan pajak semua kendaraan untuk bus, nanti bus akan lebih murah lagi. Nah ini akan menolong Kopami Kopaja Metro Mini meremajakan busnya. Kalau itu diremajakan mereka nggak terdesak ke pinggiran. Jadi di tengah ada yang bus-bus besar, bus-bus besar juga akan meremajakan diri dengan bisa sebagai pengumpan, dan pinggir-pinggir akan menjadi bus-bus yang sedang. Nanti yang bus-bus mikro kecil segala macam kami akan pasti hilang. Kami akan merekrut mereka menjadi sopir-sopir Transjakarta. Sopir Transjakarta udah 3,5 kali UMP, hampir 10 juta sebulan. Oke, Pak Ahok, bus armada tambahan 1-2 bulan ke depan, apakah sebenarnya keberadaannya sudah ada dan tapi memang belum dioperasikan atau bagaimana? Sudah beli, kita kan sudah tender kan, ini proses pengiriman. Lagi nunggu proses pengiriman saja. Nah karena kita sadar akan masuk di Desember sampai Januari ini, ya udah kita kerjakan dulu nih di November. Supaya Anda mulai belajar bahwa Anda butuh ada 1 jalur disterilkan. Nah kan berdebat macam-macam kan, ya saya akan berdebat, kasih tahu kami saja teori Anda apa yang benar. Saya cuma tanya Anda begitu saja, Anda ingin semua jalur macet atau ada 1 jalur yang kosong? Nah maunya semua kosong. Ya, pokoknya semua lancar dong Pak, sebenarnya harusnya idealnya seperti juga itu. Orang Jakarta kaya-kaya, tetap masih ada yang umum juga. Pak Ahok, tadi Anda katakan soal pajak Pak, bagaimana progresnya? Anda merasa bahwa memang macet merupakan beban yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI, tapi didukung nggak sih dengan pemerintah pusat, terutama soal pajak ini? Dikatakan bus Transjakarta ini kena pajak sekitar 45%, sementara mobil murah saja mungkin pajaknya tidak ada pajak. Pemerintah pusat sangat dukung, jadi kadang-kadang orang anggap nggak dukung. Tadi saya baru rapat dengan Wamenhub di kantornya Wapres, dengan UKP 4, dengan Bappenas, dengan Kementerian Menko. Jadi pusat mendukung habis, secara lisan mereka sudah setuju untuk membebaskan pajak ini. Tapi tentu bukan semua pajak Anda import, harus mobil-mobil mungkin yang sudah punya agen di Jakarta. Supaya kami waktu servis kami bisa lakukan e-katalog, tidak perlu tender. Jadi pusat sangat dukung, termasuk kereta api. Kita akan selesaikan dulu untuk yang ke bandara. PT KAI juga terus tambah gerbong. Kita juga akan membuat yang layang. Nah termasuk kita juga akan didukung habis di dalam hal BBM. Kita lagi berpikir juga begitu semua bus gratis ini jalan, kita mungkin BBM subsidi hilang dari DKI. Supaya orang betul-betul kalau tidak punya duit naik bus gratis saja kami sediakan. Jadi lebih adil. Pak Ahok, ini kita tampilkan lagi gambar, ini live Pak di Rasuna Said, jalanan semakin macet, semakin parah. Anda yakin mereka akan kapok ya Pak dengan treatment dan kebijakan Anda? Seperti Anda nggak kasihan Pak dengan warga ini Pak? Yang kemudian terjebak macet, hujan, bahkan mungkin ada potensi banjir di beberapa titik. Kan saya bilang kan, sebelum kami sterilkan, fotonya juga mirip, cuma bedanya 4 jalur penuh mobil. Kalau sekarang kan keren, ada 1 yang kosong kan, dilewatin bus. Nah itu ada Metro Mini. Itu ada Metro Mini yang nakal tuh, Kita udah bilang Metro Mini kalau mau bagus boleh masuk. Ini kalau zombie-zombie ini nggak boleh masuk. Nanti ada mobil bagus kami singkirkan di zombie-zombie ini, udah nggak layak jalan ini. Ya kan jadi bagus kan, dulu kan pemandangan penuh mobil.
Sekarang ada satu jalur yang kosong. Nanti kan Jakarta udah lebih manusiawi sekarang. Oke, Pak Ahok, Anda kemana-mana pakai 4Rider atau tidak pakai 4Rider, Pak Ahok? Kalau pulang semua tidak, kecuali ada rapat. Kalau tidak ada rapat, saya tidak pernah pakai 4Rider. Jadi dengan kepadatan seperti ini, 4Rider itu bisa kita tidak tutup-tutup jalan. membuka jalan untuk Anda, Pak Ahok, dengan kemacetan yang luar biasa seperti yang Anda lihat ini? Tidak bisa. Kalau udah macet gitu, kita juga diam aja, ikutin aja. Makanya saya kadang bawa nasi, bawa kue tiaw di dalam mobil, makan. Baik Pak Ahok, satu lagi nih Pak Ahok. Tadi saya dapatkan nomor pengaduan Transjakarta. Ada nomornya 021996583114 yang katanya pelayanannya 24 jam. Saya sudah telepon 5 kali Pak, tidak ada yang mengangkat telepon saya. Bagaimana tanggapan Anda nih Pak? Ini pasti aduan mengenai Transjakarta kemacetan juga pasti banyak. Iya. Jujur aja, saya BBM kepalanya pun tidak bisa balas cepat. Karena mereka memang betul-betul tidak punya kendaraan lagi. Jadi Anda mau teriak, orang SMS saya kok, hampir tiap malam kalau jam-jam segini orang SMS, Pak saya udah nunggu 1 jam, 2 jam, mana gitu. Kita nggak punya kendaraan. Karena ini 9 tahun hanya 600 unit. Itu persoalan kita. Dan kita desak kendaraan sedang ini untuk meremajakan dirinya, dia juga tidak mampu karena kendaraan juga mahal. Jadi ini di situasi memang, makanya ini harus lakukan satu tindakan operasi seperti orang sakit, yang sakit tapi tidak apa-apa. Ya kira-kira 3 bulan inilah Anda mulai marah-marah kan ke depan. Kami sudah siap dimarah-marahin kok. Daripada nanti udah 2-3 tahun dimarah-marahin lebih gawat. Kita biarkan juga tetap macet. Mudah-mudahan ini kemacetan bisa terurai. Kita lihat juga bagaimana efektif dan juga naik bus lah. Terlalu cantik repot nanti. Kalau sekarang sampai busnya cukup baru bagus. Baik, kita tunggu ya Pak, 1-2 bulan ke depan ya Pak dengan armada barunya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Prime Time Talk hari ini akan membahas mengenai Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek bersama narasumber mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Langsung saja kita bergabung dengan rekan Doni Dekezer di Studio 1, Berita 1. Silakan Doni. Terima kasih Rara. Pemirsa, kemacetan di Jakarta makin parah. Polemik pun terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait siapa yang bertanggung jawab untuk mengurusi masalah akut ibu kota itu. Hal ini membuat sejumlah pengamat transportasi pun mendesak sudah saatnya pemerintah pusat membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek. Lalu mengapa begitu sulit mengurai kemacetan di Jakarta? Apakah tanpa sinergi pemerintah pusat dan provinsi kemacetan bisa terselesaikan? Dan sudah perlukah Jakarta memiliki otoritas transportasi seperti itu? Untuk membahasnya telah kami undang di studio mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Dan nanti di ujung telepon kita akan berdialog dengan Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Daniel Rosid. Bang Yos, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Jakarta ini kan masalahnya kompleks dan banyak. Tapi sejak era Anda Gubernur, sebelum Anda sampai yang sekarang, banyak yang tidak berubah. Masalah utama Jakarta sebenarnya apa, Bang Yos? Jadi masalah kan tentu complicated ya, namanya ibu kota, tempatnya sempit, rakyatnya banyak, dan fungsinya sangat multi gitu. Artinya bukan seperti Canberra, hanya ibu kota negara kan. Kita itu kan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pariwisata, pusat peredaran uang di sini. Ibu kota ini negara menjadikan multifungsi itu menjadikan itu kehidupan gitu. Jadi pendatang juga banyak sekali kan. Karena itu ada masalah kependudukan, itu termasuk krusial kependudukan itu. Masalah krusial Jakarta ada apa saja, Bang Yos? Ada ya, satu pendudukan kan. Ini kan ketergantungan pemerintah pusat. Pada saat pembangunan tersebar di daerah-daerah, pasti orang akan mencari kehidupan di kota-kota besar, utamanya Jakarta kan. Yang kedua sampah. Sampah kan produksinya begitu besar, ya. Tapi kita tidak punya lahan. Kan harus kerjasama dengan orang lain, tetangga kita kan.
ya kan, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi mestinya kan. Yang ketiga masalah banjir. Apapun yang dilakukan oleh Gubernur DKI untuk mengatasi banjir di sini, tapi kalau di hulu tidak ditangani, ya tetap aja tenggelam kan, kirimannya yang paling banyak dari mereka kan. Walaupun mereka tidak berniat mengirimkan ya. Iya tentu, ini kan alam, bukan alam. Betul, Sungai kan mencari mau ke laut melalui Jakarta kan gitu. Yang keempat tentu yang akan kita bahas hari ini adalah kemacetan itu tadi. Anda pengen tahu ya, komuter ya, orang Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi itu kan rumahnya saja kan. Dia kan hidupnya kan di sini. Itu jumlahnya 3,2 juta. 3,2 juta yang setiap hari lalu lalang ini bekerja. Kira-kira membawa mobil 1,9 juta sepeda motor dan mobil. Anda bisa bayangin, zaman saya 2003 kita survei itu 600.000. Sekarang sudah hampir 2 juta kendaraan. Itulah tiap ruas pagi tol ya, yang dari arah Cikampek, yang di arah Bogor maupun di Tangerang padat kan. Mereka datang ke Jakarta, nanti sore pulang macet lagi kan gitu kan. Nah, sementara di Jakarta ini mobil sudah ada 2,5 juta. Mobil 2,5 juta, sepeda motornya sudah 4,8 juta. Dan itu terus bertambah. 4,8 juta. Bang Yos, saya harus tahan dulu diskusi kita karena saat ini sudah masuk di paruh kedua. Pemirsa, saya masih bersama Bang Yos dan di ujung telepon telah bergabung bersama kita Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Daniel Rosid. Prof. Daniel, selamat bergabung di Prime Time. Selamat petang, Mas Pak Yos. Ya, selamat sore, Prof. Baik, Prof, bagaimana Anda melihat kemacetan di Jakarta yang sudah semakin akut ini, Prof? Iya. Jadi ini persoalan yang mestinya sudah diselesaikan dengan cepat bertahun-tahun yang lalu, tapi kita terlambat. Ya. Saya kira begini, persoalannya kita selama ini terlalu membiarkan dominasi jalan pribadi dalam sistem transportasi nasional kita. Dan itu yang membuat kita sekarang terjebak dalam perangkap moda jalan pribadi ini. Ini sebagai pembuka ya. Begitu, Mas. Ya, artinya kalau dikatakan terlambat, apakah hal ini merupakan pekerjaan rumah dari gubernur-gubernur sebelumnya yang sekarang baru dipikirkan atau seperti apa? Karena tadi data dari Bang Yos juga konsep Jakarta Megapolitan mungkin bisa menjadi salah satu solusi pemecahan persoalan kompleks Jakarta ini, Prof. Bagaimana komentar Anda? Halo? Iya, Prof. Daniel bisa mendengar suara saya? Iya, tapi suaramu kurang jelas, Mas. Ya, kita dulu. Oke, baik. Saya akan ke Bang Yos dulu, Prof. Daniel. Ya, oke. Baik, Bang Yos. Ini tadi 4 masalah utama itu, tapi sebenarnya yang lebih terasa ini adalah soal kemacetan. Ini kan dari hulu ke hilir sebenarnya, bukan cuma pemerintah daerah yang punya tanggung jawab. Jadi kemacetan ini kan masalahnya kerugiannya luar biasa ya. Kerugian material maupun non material itu sangat besar. Nah, bukan tidak ada penyelesaian ya. Saya tahun 2003 kan sudah membentuk namanya tim untuk mencari solusi bagaimana kemacetan. Itu 2003. Setelah saya kembali studi banding ke Amerika Latin, ya, beberapa negara saya lihat. Lalu saya menjadikan model adalah Colombia, Bogota itu model. Karena kita ada hubungan sister city dan dia dulunya kayak Jakarta ya, macetnya bisa mengatasi gitu. Kenapa aku nggak berguru sama dia? Akhirnya Transjakarta. Nah, terus dia datang ke sini itu bergabung dengan tim para pakar transportasi. Maka lahirlah namanya PTM, Pola Transportasi Makro Ibu Kota, ya, yang dirancang oleh para expert kita kan, dengan konsultan asing itu tadi kan. Nah, apa itu PTM Pola Transportasi Makro itu? PTM itu terdiri 4 moda, ya, semua berbasis kendaraan massal. Ya, basicnya kan. Massal itu sekali angkut banyak kan. Yang paling kecil namanya busway. Ya, busway ini ada 15 koridor. Ya, lalu di atas busway ini ada monorail. Terdiri dari Green Line. Ya, Green Line itu menghubungkan sentra ekonomi, perdagangan dan perkantoran. Lalu ada Blue Line. Blue Line itu menghubungkan Tangerang dan Bekasi. Ya, lalu yang paling besar adalah MRT. Nah, MRT ini menghubungkan
utara ke selatan, gitu. Jadi rutenya itu dari Kota Tua ya, lewat Hayamuruk itu kan di sebelah sungai, lalu Harmoni, lalu Tamrin, Sudirman, terus ke Singamangaraja, nanti stasiun besarnya di Lebak Bulus. Nah, rencana MRT itu nanti kereta api yang angkut yang ribuan orang setiap jam ini akan kita teruskan sampai Depok dan Bogor. Mengapa perlu mengakses tetangga kita? Karena udah saya ceritakan ada tadi, komuter itu tadi 3,2 juta. Sekarang sudah 1,9 juta kendaraannya. Ya kan? Hampir 2 juta. Iya. Mengapa dia memakai kendaraan masing-masing dengan segala risiko? Ya kan, kehilangan waktu, ya, macet, ya, bensinnya tuh banyak sekali yang dipakai. Karena tidak ada alternatif lain. Karena itulah kita akses. Bang Yos, artinya begini, pola untuk memajukan transportasi publik yang mass tadi itu sudah ada sejak dulu. Sudah, dan sudah ada cetak birunya. Gitu. Blueprintnya itu sampai sekarang masih ada nggak? Ya masih, dan itu diteruskan sama Jokowi Ahok, jangan salah. Juga itu aku senangnya karena mereka sungguh-sungguh meneruskan. Artinya monorail kan yang mandek dia teruskan. Betul. Ya kan? MRT memang jadwalnya setahun ini dibangun, dia bangun. Jadi tapi masyarakat ya harus menunggu kan. Ini proses, kan bukan sangkuriang terus tiba-tiba jadi kan. Anda bicara ini bukan kampanye Jokowi kan? Anda bukan kampanye Jokowi kan? Udah jadi gubernur nggak usah dikampanyekan lagi. Masa sesama capres kampanye? Kita pengen ngomong yang benar aja kan. Gitu, kan? Bang Yos, saya coba tanya komentar Prof Daniel. Prof Daniel sudah bersama kami kembali, Prof? Ya Mas, oke Mas. Ya, Prof, ini karena jarak jauh Jakarta-Surabaya memang masalah komunikasi bisa jadi kendala. Tapi saya pikir Jakarta dan Surabaya mungkin hampir sama memiliki persoalan kompleks soal transportasi publik yang aman dan nyaman. Bagaimana konsep yang bisa diadopsi untuk ibu kota Jakarta? Kalau kita berkaca mungkin ya di tempat Anda sekarang berada di Surabaya atau dari beberapa kota besar yang jadi ibu kota negara yang penduduknya padat, Prof? Iya, saya kira kalau kita melihat kecenderungan kota-kota di abad 21 ini, mereka semakin committed dengan hampir mendekati car free city. Kalau itu mungkin agak ekstrim ya. Tapi mobil ini matanya akan hilang. Ya, mobil ini sebentar lagi sudah masuk museum. Ya, jadi kita mesti bergerak ke arah mass transport, bukan transportation of mass seperti sekarang ini. Jadi itu saya kira keywordnya cuma di situ, Mas. Dan kalau sudah ada blueprint, tolong itu dikerjakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Apapun yang mengalami tabrak. So kalau kita mau nego dengan kepentingan industri mobil terutama menurut saya, kita pasti keadaannya kayak gini nih. Ya. Jadi mobil ini sekarang jadi masalah kita, bukan jadi solusi. Ya. Prof, ini wacana mengenai otoritas transportasi Jabodetabek, bagaimana Anda menanggapinya? Iya, itu penting. Sebab kalau kita bicara Jabodetabek atau Surabaya, Greater Surabaya, itu harus ada kerjasama lintas daerah, Mas. Dan sebenarnya kan konsep ini sudah dilempar Bang Yos dulu, Prof, yaitu konsep megapolitan Jakarta itu sendiri. Iya, saya kira dibutuhkan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan yang luas, Mas. Ya, dan untuk perencanaan, pengambilan keputusan. Jadi sekarang kita harus fokus pada decision, bukan discussion lagi. Oke, baik. Bang Yos, ini orang seperti Pak Yos ini sebenarnya mestinya tegas gitu loh. Pak Jokowi juga harus tegas Pak Yos sebetulnya. Nah, itu dia. Kalau itu memang sudah karakter Bang Yos ya. Saya coba komentar. Ya, Prof, saya ke Bang Yos dulu. Bang Yos, ini konsep megapolitan sebenarnya kan bisa jadi solusi ya. Tapi kenapa tidak bisa diaplikasikan? Ya, makanya kan itu kan harusnya membentuknya kan pemerintah pusat. Political will. Jadi begini ya, megapolitan itu untuk menangani 4 yang krusial itu tadi. Jadi kalau ada lembaganya megapolitan, dia yang mengatur Jakarta dan sekitarnya, ya, yang mengatur bidang-bidang tertentu, bukan mau diambil alih semua. Dan tetangga kita itu bukan kita caplok masuk Jakarta, bukan. Yang digabungkan itu kan tata ruangnya saja, bukan secara administratif. Jadi mereka tetap di bawah Banten, tidak menyerobot kewenangan pemerintah daerah lain. Itu penggabungan. Dan dia akan dapat madunya kan. Seperti misalnya otorita Batam atau daerah otorita ini kan baru macet. Nanti kalau ada banjir ditangani otorita banjir lagi, kan gitu kan. Sekarang nangani sampah, otoritas sampah lagi kan nggak perlu kayak begitu. Kalau ada megapolitan dikasih pemenang, dikasih biaya, selesai semua itu. Biayanya dari mana? APBN atau dari APBD masing-masing provinsi? APBN ya. Ada yang dari APBN, ada yang APBD masing-masing, tentu bisa dibagi itu kan. Baik. Akan teratasi 4 masalah krusial itu. Tetapi yang dianukan keluarkan kan
peraturan presiden, peraturan pemerintah gitu, bahwa Jabodetabek itu satu kawasan, tapi tidak pernah ada lembaganya. Suruh koordinasi kita, itulah barang yang mudah diucapkan, yang sulit dilakukan itu kan koordinasi di Republik ini. Baik, Bang Yos dan Prof. Daniel, kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Di sana di kawasan puncak ya, lalu ekosistem nggak jalan lagi kan, karena sudah tidak bisa meresap air lagi ya, dengan banyaknya bangunan di sana, maka gelontor habis-habisan ke Jakarta, nggak ada lain. Nah itu akan ribet lagi orang, kan otorita banjir lagi dibikin, mungkin nanti begitu kan. Kalau megapolitan kan langsung semua hal masalah yang menyangkut ibu kota dan tetangganya di handle sama dia. Baik, Prof. Daniel. Ya Mas. Ada komentar Anda terhadap pernyataan Bang Yos tadi? Ya, jadi gini, di samping ada langkah-langkah jangka pendek, tentu kita harus berpikir langkah jangka panjang. Jadi kita harus selesaikan persoalan yang sifatnya lebih laten, Mas ya. Seperti tadi tata ruang juga. Saya melihat ancaman serius Jakarta itu sebetulnya obsesi tumbuh. Pemerintah selalu menaikkan pertumbuhan. Menaikkan angkanya, baru tahun ini kita turun. Ya. Tapi ini ancaman yang tidak langsung terhadap Jakarta sebetulnya. Dan ini yang telah menyebabkan ketimpangan yang luar biasa antara Jakarta dan sisanya, gitu katakan begitu ya. Jadi tadi kita harus mempromosikan transportasi multimoda, termasuk menghidupkan transportasi sungai dan sebagainya. Kalau mungkin kan kita mulai memfungsikan kembali sungai-sungai itu untuk fungsi-fungsi transport, di samping fungsi-fungsi ekosistem maupun irigasi. Jadi kita harus mempromosikan multimoda itu dan menghentikan dominasi rezim jalan. Ini Mas, saya kira Mas. Baik, Prof. Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Sama-sama. Baik, demikian. Assalamualaikum, selamat petang, Pak. Waalaikumsalam, Prof. Demikian perbincangan saya dengan Profesor Daniel Rosid, Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bang Yos, pekerjaan rumah Gubernur DKI Jakarta itu kan lebih kompleks, lebih banyak dan beda dengan gubernur-gubernur lain. Tapi apakah Anda melihat Jokowi dan Ahok sekarang sudah on the right track untuk menyelesaikan persoalan DKI Jakarta yang bukan cuma macet dan banjir, ada banyak tadi Anda katakan. Dan kalau memang on the right track, berapa lama warga harus bersabar menunggu? Kita fokus ke transportasi aja ya. Memang kan saya lihat kan monorail yang mandek dia teruskan. Ya, ini kira-kira akan makan waktu 3 tahun untuk membangun Green Line saja itu mungkin. Dan pasti kemacetan akan bertambah selama 3 tahun itu. Lalu MRT ini kan mungkin sampai 4-5 tahun baru selesai kan. Tapi itu nggak ada cara lain. Tetapi oleh karena itu sekarang sandaran kita adalah kepada busway. Kan gitu kan. Nah, busway ini sekarang 11 koridor dari 15 yang kita rencanakan. Saya berharap 4 ini diselesaikan juga oleh Jokowi Ahok. Lalu jalur yang jadi andalan kita ini untuk mengatasi kemacetan, ya memang macet total nanti, tetapi ada satu jalur yang bisa kita selamatkan, ya. Dan kenapa kita mau? Base-nya juga bagus, saya gubernur juga pernah naik busway, udah berulang kali lah gitu ya. Macet aku turun naik busway sama istri saya ke Hotel Sultan, turun di Polda. Itu udah biasa kayak begitu. Dan lihat aja banyak eksekutif juga naik busway kalau mau lunch segala macam. Artinya memang kalau memang moda transportasinya sudah aman, nyaman, orang nggak usah disuruh ya. Makanya itu kan. Jadi aman, nyaman, ya tepat waktu. Untuk tepat waktu armadanya harus ditambah. Sudah disampaikan bolak-balik, aku sudah mendengar 450 apa-apa dalam waktu Desember nanti datang. Ya kan? Lalu yang ketiga, yang keempat tentunya adalah terjangkau tiketnya. Karena itu transportasi itu harus disubsidi. Waktu 7 koridor, saya mau subsidi 200 lebih miliar setiap tahun. Itu dari APBD? Iya dong, APBD. Tidak bisa minta PSO dari Kementerian Perhubungan misalnya? Itu jangan mengharaplah kayak begitu ya. Loh, sebenarnya Bang Yos, ini masalah ibu kota atau DKI? Ya masalah ibu kota ya masalah DKI mau bagaimana. Artinya tidak boleh ada lempar tanggung jawab dong ya. Pemerintah pusat juga harus mensupport. Pemerintah pusat kan in the cost di sini. Kan gitu kan. Iya. Jadi campur tangan itu sudah. Jadi dia harus bayar cost ya. Apa sulitnya misalnya kan? Iya betul. Gubernur, wakil gubernur itu atau panggil aja ke Kementerian Perhubungan. Coba yuk anunya bagaimana? Ada kesulitan nggak? Ada yang perlu kita bantu lah. Itu sebenarnya kita mengharapkan seperti Bang itu. Yos, selain dukungan yang tadi Anda katakan dari pemerintah pusat, payung hukumnya, kemudian otoritasnya, apa bentuk real yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kebutuhan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan? Ya, dulu misalnya ya kan sempat mandek lama dong. Karena 6 tahun kalau nggak salah monorail. Kenapa nggak dipanggil saja? Apa ini? Oh, investornya nggak jadi, Pak. Iya, kan pemerintah pusat lebih
Lihe lebih punya akses kemana-mana untuk mencari investor baru. Sebenarnya kan itu kan kita harapkan kan. Atau lebih lihai untuk memainkan anggaran? Enggak, kalau ini kan investasi kan, tidak ada masalah. Dan sekali lagi ya. Tapi kalau tidak ada kepastian hukum juga investor tidak akan berpikir. Oh iya pasti ada kemauan. Antara lain kan kalau kurang penumpang kita yang bayar. Iya, Waktu Sri Mulyani, Menteri Keuangan saya gubernur, kita sudah menandatangani kesepakatan itu. Iya. Kenapa kita berani? Karena kita yakin nggak akan kurang monorail penumpangnya kan. Atau jangan-jangan Bang Yos harus jadi gubernur lagi di Jakarta biar beres. Tapi inilah diperlukan kesabaran masyarakat ya. Yang penting bagi saya ya bahwa pemimpinnya itu di dalam menangani sudah ke arah. Tetapi memang jalurnya. Dia bukan sangkuriang. Betul. Kan gitu butuh kan. waktu. Perlu waktu karena ini proyek sangat besar. Nah, karena itu harus ada yang diselamatkan satu jalur yaitu busway itu Transjakarta. Ya, kan? Artinya kesabaran warga akan berbuah nanti ya setelah 4-5 tahun baru terasa. Jadi jangan ada pikiran gini karena kemarin di salah satu di swasta ya ada yang bertanya ini yang bikin macet kan idenya Bang Sos bikin busway segala macam. Lah kalau orang mau lancar tidak mau berkorban nggak ada kamusnya kan. Iya, tapi yang lebih penting juga Bang Yos disiplin di jalan raya itu penting bagi pengguna jalan gitu kan. Baik. Jadi kalau sepanjang masih bisa kita tinggalkan mobil, kita bisa naik angkutan umum, ya sekarang sudah saatnya. Paling tidak untuk 3 tahun ke depan. Baik, Bang Yos terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.